Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Seperti biasa, khatib berwasiat untuk sama-sama marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surat di awal yang khatib bacakan tadi adalah surat An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa taala memuji golongan sahabat yang melakukan dua aktivitas yang utama yang dilakukan secara berjamaah. Apa itu? Yang pertama adalah melakukan aktivitas muamalah yang dicerminkan ketika itu dengan kegiatan ekonomi. Para sahabat, terutama sahabat muhajirin yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah yang berpindah ke Madinah, mereka adalah pedagang-pedagang yang ulung, ahli-ahli ekonomi yang terampil, tetapi kesuksesannya dalam membangun ekonomi umat ketika itu tidak menyebabkannya terhalang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melaksanakan ibadah, mereka selalu melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Mereka itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli masjid sekaligus juga ahli ekonomi yang merupakan juga ahli pasar. Tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa umat Islam, orang-orang yang beriman, jika ingin memiliki kekuatan maka harus kuat di dalam ibadah secara berjamaah dan kuat juga di dalam melakukan muamalah, di antaranya kegiatan ekonomi. Ekonomi seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai masjid, yang jika dilakukan akan menghasilkan kebaikan. Sebagai contoh, Nabi mengatakan di dalam satu hadis, 9 dari 10 sahabat Nabi mereka adalah at-tajir,
pedagang-pedagang yang ulung. 9 dari 10 sahabat Nabi akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan. Masuk ke dalam surga, mereka adalah para pedagang. Karena perdagangan bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kebersamaan. Abdurrahman bin Auf sebagai contoh, seorang pengusaha yang sangat terkenal, pelaku ekonomi, ketika itu ternyata 2/3 dari hasil usahanya dipergunakan untuk infak di jalan Allah. Infak itu menjadi sebuah kebutuhan. Bagi para sahabat, infak adalah sebuah kenikmatan besar, bukan semata-mata hanya mengeluarkan saja. Karena Nabi mengatakan, anfik yunfak, silahkan keluarkan infak, maka Allah akan balas langsung infak yang Anda keluarkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sahabat Utsman bin Affan yang menjadi khalifah yang ketiga. Beliau juga sebagai pelaku pasar yang sangat ulung, luar biasa. Ternyata sekali berinfak ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya di dalam perjuangan Islam, beliau menginfakkan ketika itu sampai dengan 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. Jika saat ini 1 ekor unta seharga 60 juta rupiah, berarti sekitar 6 miliar. 6 miliar sekali berinfak saja. Oleh karena itu, sekali lagi, maka umat Islam harus menjadi umat yang terampil, tidak boleh malas. Ia harus tampil di dalam kegiatan-kegiatan duniawi, dikuasainya untuk kepentingan yang baik. Ketika ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang beriman, kita dapat merasakan semua akan berjalan sesuai aturan. Ketika ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang beriman, semua akan berjalan sesuai aturan. Tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan, dan tidak ada segala hal-hal yang bermuatan niat-niat jahat. Begitupun sebaliknya, jika ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, mereka akan menghalalkan segala cara, mempermainkan takaran dan timbangan, mempermainkan kualitas dan segala macam-macamnya. Bahkan juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan kesejahteraan umat, tetapi hanya untuk kegiatan kekuasaannya saja misalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ke depan kita sebagai umat Islam harus benar-benar serius membangun sebuah generasi yang fokus terhadap 2 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan ibadah mahdoh, seperti sholat berjamaah. Yang kedua adalah kekuatan muamalah atau kekuatan ekonomi yang menghasilkan kekuatan-kekuatan lainnya, seperti kekuatan pendidikan, kekuatan politik, kekuatan persatuan, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata sholat berjamaah itu menghasilkan sebuah izzah, sebuah harga diri yang luar biasa, yang tidak mudah diintervensi dan dipermainkan oleh yang lainnya. Dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada Allah,
Mereka itu menghimpun kekuatan, keras menghadapi orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Bukan sebaliknya. Ya. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang membenci Islam, tetapi mereka juga berkasih sayang sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya adalah tarahum ruk'an sujada. Karena mereka itu ruku dan sujud bersama-sama. Sujud dan ruku secara berjamaah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka semata-mata mencari keutamaan dan keridhaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita jadikan sholat berjamaah adalah ibadah yang menjadi kebiasaan buat kita. Berjamaah juga dalam muamalah, ekonomi misalnya, tolong menolong, saling membantu, saling sinergi, menjadi sebuah kebutuhan. Insya Allah, Allah akan memberi pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ke depan, kita akan lakukan secara bersama-sama, secara berjamaah. Masjid kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Demikian pula kegiatan ekonomi harus menjadi sebuah hal kegiatan yang utama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizina wal aminin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.